Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun aparat keamanan untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan pembangunan dengan cepat dan tepat, termasuk kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka sewindu proyek strategis nasional. Ya, Jokowi menekankan dalam pembangunan proyek strategis nasional tidak boleh dilakukan pendekatan represif kepada masyarakat. Pasalnya, tujuan pembangunan PSN adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Presiden, konflik yang melibatkan masyarakat perlu dikomunikasikan dengan benar, terutama mengenai lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan serta ganti ruginya. Presiden juga meyakini masyarakat akan senang jika diberi ganti rugi dengan harga terbaik dalam pembebasan lahan. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Ya, sosialisasi pembebasan lahan yang belum berjalan baik diakui menjadi salah satu penyebab kericuhan di Rempang Eco City. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan akan segera terjun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut ada 3 faktor yang menjadi penyebab kericuhan di Rempang Eco City. Salah satunya yakni terkait sosialisasi pembebasan lahan yang belum berjalan baik. Bahlil memastikan akan segera terjun langsung ke Rempang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai arahan dan perintah yang diberikan Presiden Joko Widodo. Selain masalah sosialisasi pembebasan lahan, Bahlil menyebut kericuhan di Rempang Eco City juga disebabkan peran negara lain yang tidak suka dengan investasi di Batam, serta garapan Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berada di lokasi tersebut. Kalau saya punya tim sekarang lagi di lapangan. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Dugaan saya. Tapi jangan kita seuzon dulu. Dugaan saya. Yang pertama karena memang sosialisasinya yang belum berjalan baik. Harus diakui. Dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Seperti diketahui, Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN garapan Presiden Joko Widodo. Kawasan di Pulau Rempang ini bakal dibangun untuk kebutuhan industri serta pariwisata. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Dengan nilai investasi mencapai 11,5 miliar US dollar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, antisipasi gejolak sosial di proyek nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat pagi Ibu Ima. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat Ibu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan begitu, ada friksi ataupun gejolak sosial yang terjadi pada saat pembukaan kawasan ekonomi baru. Rempang ini menjadi salah satu contoh terakhir begitu yang memang akhirnya mengemuka kemudian menjadi polemik publik hingga saat ini. Lantas apa yang bisa dicermati? Tadi Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi, kemudian Pak Bahlil juga langsung terjun langsung ke lapangan begitu. Nampaknya sangat mengambil atensi pemerintah kejadian ini, Bu Ima. Ya, terima kasih, Mas. Jadi tadi kalau kita bisa melihat di sini kan ada satu kebijakan yang kemudian hendak diimplementasikan oleh pemerintah di dalam proyek untuk pembangunan kawasan Rempang Eco City, gitu, dan kemudian mendapat penolakan dari masyarakat ya, terutama terkait dengan permasalahan konflik lahan tadi. Kita bisa melihat bahwa pemerintah pada saat ini perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini gitu ya. Karena ini masih mendapati ada sebuah problematika di sini, yaitu ada penolakan dari masyarakat, bahkan muncul konflik yang juga kita bisa ketahui bersama ya, terpublikasi di media seperti itu. Dan kemudian ini juga menjadi sebuah persoalan di mana ketika saat ini pemerintah perlu mengidentifikasi permasalahan ini dengan serius dan kemudian mengevaluasi apakah kemudian kebijakan ini sudah tepat untuk diterapkan pada saat ini atau tidak gitu.
Karena kalau kita melihat di dalam proses untuk penyusunan sebuah kebijakan itu sendiri, pentingnya stakeholder engagement itu menjadi titik kunci supaya kita bisa tahu apakah kebijakan ini tepat atau tidak gitu ya. Sebetulnya kita bisa laksanakan gitu. Ketika ada peran serta daripada stakeholder warga masyarakatnya, khususnya yang menempati wilayah kawasan Rempang Eco City itu, apakah kemudian mereka setuju atau tidak kemudian untuk pengembangan kawasan ini gitu ya, seperti itu. Baik. Itu Mas. Tapi kalau kita lihat tadi disampaikan nampaknya komunikasi ini yang memang belum tersampaikan dan juga informasi entah itu pergantian, biaya ganti rugi, kemudian ada lagi fasilitas lain yang diberikan kepada masyarakat di suatu lokasi lah yang akan dijadikan kawasan ekonomi baru begitu, dan salah satunya adalah Rempang yang akan dijadikan sebagai Eco City ini. Bu Ima, Anda melihat memang komunikasi publiknya yang belum terbangun atau bagaimana sih? Iya, ini ada berbagai macam kompleksitas yang terjadi ya, Iya. mulai dari pengambilan keputusannya apakah memang, sudah betul-betul dipetakan masyarakat yang terdampak ya, seperti itu, diajak untuk berbicara gitu, bagaimana pengembangan proyek ini ke depan, lalu kemudian tadi ya, dampak cost and benefit-nya, dampak positif dan negatifnya, apakah ini betul memang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak gitu. Kalau kemudian ternyata memang sudah diputuskan pun, langkah advokasi kebijakan itu menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah untuk membangun awareness, lalu kemudian melakukan sosialisasi dan bermusyawarah gitu ya, mencari Oke. titik temu jika kemudian direncanakan untuk kemudian bisa dikembangkan menjadi PSN yang punya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Iya, tapi kan kalau kita lihat dengan kondisi bahwa ini ada penetapan menjadi salah satu kawasan ekonomi ekosistem dan ini masuk dalam proyek strategis nasional, ini kan berarti tidak ujuk-ujuk, dalam artian sudah ada perencanaan yang cukup lama, kemudian koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian terkait dengan pemerintah daerah harusnya sudah terjalin sebelumnya, Bu Ima. Iya, memang betul. Karena memang kalau kita melihat kepada Perpres untuk PSN itu sendiri ya, di nomor 3 tahun 2016 dengan beberapa perubahannya, Iya, kita bisa melihat bahwa pelaksanaan PSN itu sendiri adalah dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN itu bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional. Kita melihat sifat strategis ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ingat di sini ada kata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemudian pembangunan daerah. oke, Jadi dalam konteks ini analisa kebijakan yang dapat memotret dampak PSN ini menjadi sangat penting untuk melihat cost and benefit-nya. oke. Jangan sampai justru tidak menguntungkan masyarakat atau daerah itu sendiri gitu, seperti itu. Baik. Kalau Anda melihat sendiri dengan kawasan-kawasan seperti ini sebenarnya apa yang perlu dilakukan sehingga tadi dampak sosial tidak terjadi, padahal kan sebelumnya juga Kepala BP Batam misalnya untuk di Rempang sendiri salah satu kasus ini adalah sudah menyampaikan dan menyiapkan rumah, kabarnya ada tipe 45 senilai 120 juta rupiah dengan luas sekitar 500 meter persegi. Nah, ini apa yang membuat menjadi suatu permasalahan, karena kan nanti ada relokasi yang sudah disiapkan salah satu pengganti rumahnya begitu, atau Anda melihat ada salah satu mungkin permasalahan baru misalnya rumahnya belum ada begitu, Bima? Iya, jadi kalau tadi disampaikan, saya melihat ada beberapa kutipan pernyataan dari Menko Polhukam ya, menyampaikan bahwa Ya, tidak ada kesepakatan tanggal 6 September, tapi memang saya juga tidak melihat kesepakatannya seperti apa. Jika oke. memang itu ada gitu ya, dan itu kemudian disepakati oleh masyarakat, artinya mereka setuju paling tidak untuk dilakukan relokasi atau kemudian mereka juga nanti mendapatkan kompensasi. Jika kemudian persoalannya adalah relokasi wilayahnya yang mereka tidak sepakat, ya ditentukan relokasi wilayah mana yang kemudian itu tepat ya untuk mereka nanti direlokasi. Tapi kalau kemudian memang kompetensi yang juga memang menjadi persoalan, ya mesti dinaikkan kompensasi yang juga diberikan kepada masyarakat supaya itu tercapai win-win. Itu kalau konteksnya masyarakat setuju ya terhadap Oke. rencana pembangunan ini ya. Tapi kalau kemudian ditarik ke belakang masih ada pihak-pihak yang kemudian merasa masyarakat itu tidak setuju sebetulnya dengan adanya PSN ini, ya tentu pemerintah harus cari solusi ya terkait dengan hal ini itu seperti apa gitu. Itu dia. Tapi sebenarnya masyarakat itu berhak tidak sih menolak kalau misalnya satu wilayah yang mereka diami begitu untuk dijadikan salah satu kawasan ekonomi baru yang ditetapkan entah itu dalam program proyek strategis nasional atau program prioritas lainnya lah, Bu Ima?
Iya, nah ini kan sama seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Hmm. tujuan PSN itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat dan pembangunan daerah ya, seperti itu. Nah, tentu kita bisa melihat bahwa kekayaan di Indonesia itu adalah kita punya masyarakat adat ya, yang tidak boleh kemudian itu kita nafikan karena mereka itu adalah masyarakat hukum ya, gitu Hmm. seperti itu. Jadi Oke. kita perlu memberikan jaminan ya, jaminan perlindungan juga kepada masyarakat adat setempat. Nah, tentu kajian-kajian yang secara sosiologis, antropologis itu perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kemudian kita memutuskan apakah kita mau merencanakan sebuah pengembangan kawasan baru dengan wilayah yang kemudian di situ hidup kepada masyarakat adat atau mereka yang sudah bermukim lama seperti itu, atau kemudian juga dilakukan mapping apakah kemudian betul ada tumpang tindih antara lahan HGU dengan lahan masyarakat ya, seperti itu. Jadi Hmm. hal-hal itu harus clear terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah ini akan dikembangkan atau tidak. Ah, itu dia. Berarti memang ada satu titik temu yang belum tercapai begitu ya atau disepakati bersama. Tapi Anda melihat bahwa proyek ini memang ya seyogyanya masih bisa dilanjutkan atau bagaimana? Atau sampai permasalahannya benar-benar terselesaikan, baik itu bagaimana membuka peluang dialog lagi, membuka lagi komunikasi dengan masyarakat setempat bahwa sebenarnya pemerintah misalnya sudah menyiapkan A, B, C, D, E, sementara masyarakatnya menginginkan apa begitu kemudian disatukan begitu Bu Ima. Iya, saya rasa dengan adanya konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang yang Hmm. kita bisa tahu saat ini ya, sebaiknya pemerintah itu melakukan evaluasi dan melakukan problem identification. Itu Hmm. penting sekali gitu. Jadi evaluasi itu ya bisa melibatkan seorang antropolog, sosiolog, atau kemudian mereka ekonom atau kemudian berbagai pihak yang mengerti ya gitu, dan Mhm. bagaimana kemudian untuk menyelesaikan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di sana gitu, untuk Oke. kemudian jadi sebuah agenda setting yang nanti diputuskan apakah ini kemudian layak atau kemudian perlu dilakukan penundaan terlebih dahulu Iya, sampai iya. kemudian ada titik temu terkait dengan hal ini. Saya rasa itu lebih baik ya. Oke, berarti misalnya begitu ada penundaan terkait dengan penyelesaian kawasan ekonomi ataupun ekosistem di Rempang ini, Anda melihat langkah-langkah apa saja yang perlu segera dilakukan? Sementara kan Presiden sudah memberikan instruksi tadi, Pak Bahlil juga sudah terjun langsung ke lapangan begitu. Anda melihat strategi apa yang harus diterapkan? Kita tahan dulu jawabannya Bu Ima, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Baik Bu Ima, lantas bagaimana strategi apa yang harus diterapkan begitu? Apakah tahapan-tahapan seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, ada identifikasi, kemudian bagaimana dialog yang harus diintensifkan lagi? Ini adakah satu tahapan yang mungkin belum sempurna begitu atau optimal dilakukan Bu Ima? Ya, jadi tadi di dalam siklus untuk kemudian kita di dalam siklus kebijakan gitu ya, untuk memformulasi sebuah kebijakan itu, bahwa setelah agenda setting tadi itu ada formulasi kebijakan, dan ingat sebelum implementasi itu ada tahapan yang namanya adalah legitimasi. Nah, Oke. legitimasi ini kita bisa melihat sebuah kebijakan ini sebetulnya legitimate diterima oleh masyarakat atau tidak gitu ya. Jadi sebelum tahapan implementasi itu sendiri. Sehingga karena ini sudah diimplementasikan proyek ini dan ternyata menimbulkan penolakan ya, yang dilakukan oleh pemerintah melakukan evaluasi ya, bagaimana supaya kemudian mendapat ini bisa diterima, atau kemudian melihat bahwa oh ternyata tidak bisa karena memang dari sisi kultur dan dari sisi masyarakatnya sendiri masih melakukan penolakan terhadap hal ini gitu. Atau kemudian wilayahnya menjadi dipersempit lagi, tidak menyentuh kepada lokasi masyarakat adat, atau banyak alternatif-alternatif yang bisa dihitung ya secara cost and benefit-nya itu seperti apa sih gitu. Iya, memang kalau kita lihat luasannya saja cukup besar ya, 7.500 hektar lahan luas di Pulau Ya. Rempang atau 45,8% dari keseluruhan wilayah begitu. Kalau kita bicara mengenai Rempang begitu, dan ini belum di tempat lain begitu yang memang banyak wilayah lain yang juga harus direlokasi. Mengingat kawasan ekonomi baru kan tentu membutuhkan lahan yang tidak sedikit begitu. Anda Ya. melihat itu dia dari sisi legitimasi ini apa yang perlu ditekankan sehingga tadi memang masyarakat menyetujui, kemudian kedua belah pihak sepakat, akhirnya bisa mulus kan kalau kita lihat begitu ya Bu Ima? Iya, maka dari itu kan tadi
ketika memutuskan sebuah kebijakan itu penting adanya pemetaan stakeholder ya. Stakeholder engagement itu menjadi sangat-sangat penting. Betul itu adalah memang masyarakat dilibatkan, tapi apakah itu memang masyarakatnya sudah secara sempurna ya? Memang betul-betul masyarakat yang terdampak yang kemudian sudah dilakukan komunikasi atau dialog oleh pemerintah sebelum menetapkan sebuah kebijakan itu sendiri gitu ya. Lalu kemudian tentu kita bisa berhitung terkait dengan impact tadi, risk assessment, atau kemudian kalau ini diformulasikan dalam sebuah peraturan itu namanya adalah regulatory impact assessment. Oke. Dan tentu ada ex post evaluation yang kita bisa lakukan gitu ketika di tahun 2004 itu Menko Polhukam sudah mengatakan bahwa itu sudah terbit HGU ya seperti itu. Apakah kemudian HGU itu juga ditolak oleh masyarakat atau masyarakat tahu atau tidak ada HGU? Nah, karena ini juga kan ada tumpang tindih lahan ya antara lahan masyarakat yang diberikan setelah tahun 2000-an gitu ya, di atas setelah pemberian HGU atau seperti apa. Ini kan hal-hal seperti ini harus clear betul sebelum ini ditetapkan sebagai PSN. Nah, terakhir ini Bu Ima, lantas bagaimana konflik ataupun insiden ini memberikan presiden terhadap dunia investasi di Indonesia begitu, paling tidak dari kacamata investor? Iya, tentu ya dengan pemerintah mempermudah melalui kemudahan berusaha di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian tumbuhnya beberapa strategi pemerintah yang dilakukan untuk PSN yang juga mendatangkan banyak sekali investor. Nah, kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan itu menjadi sangat penting supaya ini tidak berimpact terhadap investasi lain gitu loh. Menjadi sentimen negatif ya dari investor ketika saya sudah membuat perencanaan dan lain sebagainya ternyata tidak bisa diduduki lahannya karena memang ada persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, jaminan-jaminan kepastian seperti ini yang diharapkan oleh investor ya tentunya. Jadi supaya terjadi keseimbangan tadi gitu. Maka dari itu tadi kalau memang wilayah-wilayahnya cukup menarik, cukup strategis seperti itu, tetapi ada masyarakat adat, tentu perlakuannya tidak bisa disamaratakan dengan wilayah-wilayah yang lain gitu ya. Seperti itu pendekatan antropologis itu tentu harus dilakukan karena kan ini tidak bisa mereka semata-mata melihat dari aspek ekonomi karena ada sisi nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat itu terhadap wilayahnya itu sendiri itu yang juga tidak boleh dikesampingkan seperti itu saya rasa. Betul itu dia, ikatan batin yang cukup lama begitu ya dari satu lokasi itu menjadi salah satu pertimbangan juga ya pada saat kita ingin membuat satu kawasan ekonomi baru di seluruh wilayah di Indonesia. Baik, Ibu Ima, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa dan semoga ada win-win solution kemudian tidak terjadi lagi begitu ya di kawasan-kawasan ekonomi lainnya begitu Indonesia yang masuk dalam program strategis nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Ima. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan sejumlah informasi menarik lainnya ya terkait dengan BP Batam ini yang meminta tambahan anggaran sekitar 1,6 triliun rupiah untuk merampungkan Rempang Eco City yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat, laut serta pengembangan kawasan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam BP Batam Muhammad Rudi meminta tambahan anggaran 1,6 triliun rupiah untuk merampungkan Rempang Eco City yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat sebesar 708,34 miliar rupiah, konektivitas laut 60 miliar rupiah, dan pengembangan kawasan 790,65 miliar, serta pemeliharaan jalan darat 50 miliar rupiah. Rudi mengungkapkan ada sejumlah hal yang mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City, di mana harus selesai tahun depan dengan kebutuhan anggaran mencapai 758,99 miliar. Bangunan dermaga di wilayah relokasi sebesar 60 miliar rupiah. Dengan demikian, usulan total tambahan anggaran BP Batam tahun 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi sebesar 1.608,99 miliar rupiah. Usulan tersebut telah kami
sampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat BP Batam nomor B/311/WK/PP .02/9/2023. Sementara di sisi lain, BP Batam harus segera membebaskan 2.000 hektar lahan dari total 17.600 hektar di Rempang. Lahan tersebut mencangkup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha untuk membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Sinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga yang terdampak. BP Batam mengaku tidak memiliki anggaran untuk merelokasi 700 kepala keluarga terdampak. Selain itu ada 1 kampung lain di luar Rempang yang harus dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. Relokasi tersebut ditargetkan selesai paling lambat 28 September 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah agar proyek Rempang Ekosistem di Batam dicabut sebagai proyek strategis nasional karena dianggap sangat bermasalah. PP Muhammadiyah juga menilai penggusuran di Pulau Rempang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusi Indonesia. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah agar proyek Rempang Eco City di Batam dicabut sebagai proyek strategis nasional karena dianggap sangat bermasalah. Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Bushro Mukodas disebutkan, payung hukum Rempang Eco City baru disahkan pada 28 Agustus 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan daftar PSN. Namun proyek tersebut tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak. LHKP dan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah juga mengecam pemerintah yang menggusur masyarakat Pulau Rempang Kepulauan Riau demi kepentingan industri swasta. PP Muhammadiyah menyebut sikap represif dari aparat untuk menjaga warga pindah sangat brutal dan memalukan. LHKP dan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah juga menilai penggusuran di Pulau Rempang menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan mandat konstitusi Indonesia. Seperti diketahui, bentrok antara aparat dengan warga pada 7 September lalu, aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi. Kerusuhan kembali terjadi pada 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam, untuk menolak rencana relokasi dan meminta 7 masa aksi warga dibebaskan. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.